ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Nah, itu. Harapan kita di gelar perkara ini ada pemberlakuan ijazah Jokowi, tapi ini tidak sama sekali. Tadi kami sudah menyampaikan ya segala kritik yang tadi sempat kami kompreskan juga masuk lagi, terutama juga ada tambahan-tambahan dari Bang Gafur juga Bang Petrus Celestinus. Untuk itu Bang Petrus tolong Bang disampaikan tadi apa yang menjadi pandangan Abang di proses gelar perkara untuk tim kita. Silakan. Ya, tadi kita sampaikan bahwa setelah gelar perkara ini kita minta penyidik mulai melakukan pendalaman terhadap apa yang selama ini menjadi dalil dari pihak tersangka atau pihak kami, bahwa kepentingan yang mereka perjuangkan untuk mengungkap ijazah Jokowi ini untuk memastikan palsu atau tidak, itu adalah dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum. Karena di balik apa yang disebut kepentingan umum itu kan terlalu banyak. Ya, soal pemilu, soal lembaga pemilu yaitu KPU, soal partai politik yang merekrut calon-calon presiden, ya, suara rakyat kita yang sudah kita berikan selama 2 periode juga kalau itu ternyata palsu, apa kata dunia? Sehingga kita minta soal pendalaman mengenai kepentingan umum ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena dengan mendalami kepentingan umum, para tersangka ini kan diberikan oleh undang-undang ada imunitas. Imunitas sebagai kelompok masyarakat yang melakukan peran serta masyarakat, imunitas sebagai advokat yang sudah 4-5 tahun lalu mereka mengadvokasi ini, membela kepentingan umum dan membela beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Kemudian juga di dalam beberapa pasal dari sangkaan ini juga ada alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukumnya. Sehingga kami minta ujung dari penyidikan ini harus berakhir dengan penghentian penyidikan. Dengan dihentikan penyidikan, maka masyarakat bisa meminta Polri memulai membuka penyelidikan khusus terhadap dugaan ijazah palsu ini. Karena melalui penyidikan pencemaran nama baik, soal ijazah palsu tidak akan bisa ditentukan oleh penyidikan di Polda Metro Jaya ini. Itu yang inti dari dialog tadi antara lain mengenai itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ada mau ditambahkan yang lain? Ya, Pak Herman. Gelar perkara ini, saya bilang ini bukan gelar perkara. Kenapa? Karena kita diadu domba antara pelapor dengan terlapor. Artinya, setahu saya yang namanya gelar perkara itu pemaparan yang jelas dari pihak penyidik. Begini. Unsurnya begini. Tapi penyidik tidak menjelaskan seperti itu gitu loh. Jadi kami merasa bahwa ini bukan gelar perkara. Yang kedua, ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Harapan kita di gelar perkara ini ada pemberlakuan ijazah Jokowi, tapi ini tidak sama sekali. Bahkan tadi pihak pelapor pun keberatan dia kalau ijazah Jokowi diperlihatkan. Dia hanya mau perlihatkan di pengadilan. Sementara beberapa pengadilan sudah sidang tetap tidak ditunjukkan gitu loh. 4 kali. Artinya apa? Artinya memang problemanya, inti dari persoalan ini adalah ijazah Jokowi sampai sekarang tidak bisa dilihatkan dan tidak bisa dibuktikan oleh penyidik. Dan masih disembunyikan. Padahal sudah ada pernyataan tadi bahwa kami sudah menyita ijazah Jokowi. Nah kalau sudah sita mana? Ya, harusnya bisa. Mana berita acara sitanya? Tapi ini tidak diperlihatkan gitu loh. Jadi kalau sepanjang itu hanya retorika saja, ya saya merasa ini bukan gelar perkara yang baik dan tidak bagus untuk penegakan hukum. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Nama lengkap boleh Pak? Nama lengkap. Herman Kadir ya. Nama saya Herman Kadir. Tim Cukup atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya. Yang jelas ini masih isoma ya, masih lanjut lagi kami. Ya, gimana? Bang, mungkin bisa dijelaskan bedanya gelar perkara biasa dengan ini kan gelar perkara Khusus, ya. Kemudian inisiatornya siapa? Jadi kalau gelar perkara biasa itu adalah gelar perkara yang inisiatifnya oleh penyidik. Oh ya. Gelar perkara biasa itu adalah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di internal penyidik untuk memberikan pemaparan tentang pasal-pasal yang didakwakan seperti apa, yang disita seperti apa, unsur-unsur pidana seperti apa, dan bukti-bukti apa yang kemudian menjadikan kesimpulan bagi penyidik untuk menyimpulkan bahwa pasal ini terpenuhi unsurnya, pasal ini terpenuhi unsurnya sehingga naik ke tahap penyidikan. Nah, gelar ini kemarin sudah dilakukan di internal dan itu inisiatifnya penyidik dan dihadirkan oleh pengawas di internal penyidik termasuk pihak jaksa dihadirkan sebagai pengawas dalam proses penyidikan. Nah, adapun gelar perkara khusus itu sesuai dengan ketentuan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 ya, khususnya ketentuan pasal 33 dalam konteks perkara yang menjadi atensi publik, memang masyarakat bisa terlibat memohon untuk mengajukan proses apa yang disebut dengan
permohonan gelar perkara khusus. Nah, kami sudah ajukan ya di tanggal 21 Juli 2025, terus yang kedua 20 November 2025. Nah, atas dasar permohonan kami itulah yang kemudian hari ini dibuat proses yang namanya gelar perkara khusus. Yang dihadirkan ya kami yang tadinya menjadi tersangka, menjadi pihak pelapor Dumas, kemudian para pelapor yang mentersangkakan klien kami menjadi terlapor Dumas dihadirkan, juga pengawas internal ya, ada Divkum, ada Wasidik, ada Diskrimum, kemudian ada juga Ombudsman. Komnas HAM tadi nggak hadir, tapi Ombudsman hadir, dan lembaga mana lagi tadi ya? Ada itu saja sih ya. Wasidik udah saya sebutkan. Jadi begitu ya penjelasannya. Apa sih sebetulnya output yang diinginkan oleh tim melalui gelar perkara khusus? Iya, forum gelar ditujukan gitu jasa Jokowi itu atau seperti apa? Ya, ada dua proses, ada dua hal ya. Pertama proses, yang kedua kesimpulan dari proses. Kalau proses memang kami harapkan ini menjadi proses untuk bisa menunjukkan ijazah itu dalam proses gelar perkara khusus. Karena selama ini yang menjadi objek masalah kan itu. Selama ini tidak bisa ditunjukkan oleh Saudara Joko Widodo. Kami berharap melalui kewenangan penyidik, karena ini sudah disita penyidik, bisa ditunjukkan kepada kami, kepada klien kami yang jadi tersangka karena dokumen itu. Nah, outputnya, jadi proses gelar perkara khusus itu hampir mirip dengan pra-peradilan. Tapi bedanya kalau pra-peradilan itu menggunakan hakim di pengadilan, prosesnya adalah kalau diterima berarti dibatalkan status tersangka, kalau ditolak ya status tersangkanya dibenarkan oleh hakim. Nah, gelar perkara khusus itu adalah koreksi di internal. Kalau ternyata rekomendasinya ada celah, ada masalah, baik dalam proses, tahapan, prosedur, sampai substansi ke dalam proses penyidikan tadi, ternyata belum terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, ya bisa kasusnya dihentikan. Produk akhirnya apa? SP3. Apa itu SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Itu outputnya. Itu kalau ditemukan ada kesalahan Ya, saat proses begitu. penyidikan. Ya, tidak memenuhi syarat lah. ya. Ada lagi? Cukup? Ini optimis nggak Bang dengan upaya? Oh, tentu saja optimisnya begini. Pertama, kami mengajukan permohonan di tanggal 21 Juli. Saat itu kami kira nggak ada atensi. Tapi begitu naik tersangka, justru dari penyidik meminta sounding, tolong Bang kirim lagi surat. Nah, ini kan berarti ada sesuatu dari penyidik yang secara objektif ingin melibatkan kami dalam proses gelar, yang kami baca indikatornya bahwa memang ada problem dalam tahapan. Namun, kalau itu tanpa melalui proses gelar perkara khusus kan jadi penyidik keliru mengambil kesimpulan. Nah, melalui proses inilah saya pikir kami husnuzon berkeyakinan bahwa ini akan menjadi mekanisme untuk mengevaluasi proses penyidikan yang berujung dengan SP3 begitu. Problemnya di mana? Berarti sudah dikasih tahu sama Tadi sudah, di antara yang kita sepil adalah dalam konteks advokat ya. Advokat itu kalau diperiksa Bu Kurniati Royani ya, juga Pak Egy Sujana. Itu kan semestinya harus sounding dulu ke Dewan Kehormatan Advokat. Di sana ditanyakan apakah peristiwa ini seorang advokat melakukan ini itu bagian dari cover atau job desk atau tupoksi seorang advokat atau itu tidak ada kaitannya dengan advokat. Kalau itu bagian dari tugas advokasi, maka seorang advokat tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Advokat mengatakan dugaan jasa palsu, berarti bukan dia kliennya, ini hanya mengutip begitu. Nggak boleh kemudian, ini advokatnya, ngomong jasa palsu, enggak. Jadi nggak boleh diidentikan. Nah, manakala rekomendasinya bahwa itu bukan bagian dari tugas seorang advokat, maka rekomendasinya adalah mempersilahkan penyidik untuk melakukan proses. Nah, ini tidak ada proses itu. Jadi tidak ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan Advokat, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia ya, Peradi ya, karena Bu Kurniati Royani itu berasal dari Peradi, sama dengan saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Tapi bukan Peradi bersatu ya, bukan Peradi kocar kacir, bukan Peradi kemana-mana ya, Peradi saja begitu ya.